Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Lidayani, bertugas di SD Negeri Senebu Pusaka. Hari ini saya lagi bersama Pak Karyawidin selaku pengawas SD. Seperti tugas yang diberikan oleh dosen di kegiatan PPG, hari ini saya akan mewawancarai Bapak pengawas. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Izin saya mau mewawancarai Bapak mengenai tugas saya yang diberikan oleh dosen. Kebetulan kami tidak mudah mengidentifikasikan masalah yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Nah, alhamdulillah masalahnya sudah saya identifikasikan sebelumnya. Sekarang kami disuruh mencari literatur dari jurnal, dari pengawas, dari Kepsek untuk lebih mengetahui akar-akar dari permasalahan tersebut. Nah, sekarang saya bersama Bapak selaku pengawas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin yang bisa Bapak jawab dan kita cari solusi secara bersama-sama. Kita mulai ya Pak? Ya, silakan. Ada pertanyaan pertama. Silakan. Menurut Bapak, apa penyebabnya peserta didik belum memiliki literasi membaca yang baik? Kalau menurut saya Bu ya, karena setelah saya ke lapangan di SD SD Ibu yang SD Senebu Pusaka, memang terdapat banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya literasi itu adalah karena pertama dari anak dulu ya, anak itu kurang minat membaca, kurang minat membaca. Kemudian yang kedua itu sarana prasarana juga belum mencukupi, seperti ya sudut baca, kemudian perpustakaan, dan kemudian ini yang satu yang lebih fatal lagi adalah guru kita, ya guru kita selama ini mungkin belum memahami makna literasi tersebut, jadi sehingga pelaksanaan literasi itu diabaikan saja, begitu. Jadi menurut Bapak, bagaimana solusi yang bisa kita cari untuk mengurangi masalah-masalah tersebut? Memang banyak hal-hal yang perlu, terutama guru ya, selaku ibu, selaku lagi sedang PPG ya, itu dapat melakukan hal-hal seperti misalnya di kelas itu bisa membuat sudut baca atau pojok baca ya. Kemudian lakukan atau buatkan buku yang menarik ya, buku yang menarik sehingga anak-anak tersebut minat bacanya terbuka. Ya, saja. Kemudian boleh juga dilakukan misalnya dalam seminggu itu sekali boleh diadakan literasi di luar sekolah, di lapangan. Iya, jangan ya. Jadi jangan membosankan anak-anak. Jadi bisa dilakukan hal demikian. Iya. Baik Pak, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Menurut Bapak, kenapa peserta didik kesulitan dalam meraih nilai tinggi dalam pembelajaran? Memang ada beberapa hal ya kalau murid terjadi dalam hal meraih nilai yang terbaik. Itu salah satunya itu kita terutama guru ya, guru kita itu kurang menguasai pembelajaran yang inovatif, kreatif dan sebagainya. Jadi model-model pembelajaran itu guru kurang memahami, jadi sehingga murid kurang mendapat nilai yang terbaik. Kemudian faktor keluarga ada juga ya. Keluarga mungkin keluarga si anak kurang oleh orang tua wali, bapak dan ibu kurang memperhatikan, kurang memberi motivasi kepada anak-anaknya ya. Sehingga nilai apa saja yang diberikan oleh guru mungkin orang tuanya fasih. Kemudian salah satunya juga tingkat EQ anak ya. EQ anak juga akan berdampak pada nilainya. Dan kemudian satu lagi mungkin jasmani ya, kesehatan anak juga begitu dapat mempengaruhi nilai yang baik. Gimana saran Bapak sebaiknya seperti apa agar nilai-nilainya bisa lebih tinggi lagi? Mungkin kalau menurut pendapat Bapak, salah satu yang guru harus membuat inovasi baru, yaitu membuat pendekatan saintifik antara guru dan murid, terjalin yang kerjasama yang bagus, dan guru juga harus memahami tingkat EQ anak tersebut. Jadi sehingga
anak-anak termotivasi belajar. Baik Pak, kemudian selanjutnya, menurut Bapak, apa penyebab terbatasnya relasi atau hubungan antara guru dengan orang tua terkait pembelajaran? Mungkin salah satunya adalah miskomunikasi antara guru dan wali siswa. Jadi oleh guru mungkin barangkali kurang memberi informasi tentang bagaimana tingkat kepemahaman murid terhadap pengajaran yang akan diberikan. Jadi seharusnya guru tersebut selalu update dengan wali murid sehingga siswa tersebut dapat wali murid dan guru berkomunikasi dengan baik. Jadi intinya harus saling komunikasi ya? Harus saling komunikasi. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya dari sudut pandang Bapak, apa yang menyebabkan guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran seperti model pembelajaran penemuan? Kita tahu kan ada beberapa model pembelajaran problem based learning, dan model pembelajaran yang berbasis proyek dan sebagainya. Kenapa menurut Bapak? Ini kita tarik kesimpulan saja bahwa guru-guru kita di sini, terutama di daerah kita ini ya, mungkin barangkali kualifikasi pendidikan masih rendah, masih mungkin belum memiliki, salah satunya itu adalah sertifikasi ya. Kemudian banyak yang ijazahnya D2. Jadi kualifikasi pendidikan itu sangat perlu. Jadi sehingga dengan kualifikasi guru berarti bisa memahami model-model pembelajaran. Intinya dengan kualifikasi mungkin nanti dia bisa ikut beberapa kegiatan, bersama kepalanya. Ya. Kemudian satu lagi juga guru-guru diharapkan aktif di kelompok kerja KKG ya. Dengan ber-KKG, dengan membentuk kelompok-kelompok KKG mini di sekolah, itu model-model pembelajaran si guru mungkin lebih tahu dan setidaknya harus aktif di KKG mini. Ya, KKG mini di tingkat sekolah juga. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir. Apa penyebab guru belum maksimal memanfaatkan alat teknologi seperti laptop dan e-fokus di dalam proses pembelajarannya? Padahal kita tahu semua kan, di sekolah mungkin media-media seperti itu sudah tersedia. Mungkin Bapak sendiri seperti ketika Bapak pergi supervisi, Bapak sudah melihat, ya kan, bagaimana perkembangan di lapangan. Ini juga terjadinya salah satu kendalanya adalah guru juga. Iya. Karena saya lihat di sekolah-sekolah itu banyak media-media pembelajaran cuma hanya terletak di ruang pustaka, ya tergantung di labor-labor dan sebagainya. Jadi penggunaan media itu kurang dimanfaatkan oleh guru. Guru tersebut kurang memanfaatkan media pembelajaran tersebut. Kemudian penguasaan TIK juga ini salah satu faktor ya. Masih rendahnya penguasaan TIK di guru kita ya, media tentang media pembelajaran. Jadi sehingga solusinya ke depan mungkin barangkali itulah membentuk KKG ini dan sebagainya untuk memperlancar guru dalam penggunaan TIK tersebut. Salah satu yang sangat penting jadi nanti dikomunikasikan dengan kepala sekolah, jadi supaya kepala sekolah itu mengajak guru-guru lain, jadi istilahnya tutor sebaya untuk melakukan atau memberi informasi tentang penggunaan TIK tersebut. Jadi sehingga guru-guru di sekolah-sekolah itu nanti termasuk ibu penguasaan TIK akan terlaksana dengan baik. Baiklah Pak, saya kira jawabannya sudah sangat memuaskan atas saran dari Bapak, kemudian solusi yang akan kita cari secara bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tempat saya mengajar. Saya kira cukup di sini dulu wawancara saya hari ini Pak. Terima kasih atas semua jawaban-jawaban Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya sudah mengganggu Bapak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.